dalam waktu dekat kebanyakan pengendara motor atau mobil tuh akan kehilangan SIM-nya. Apaan ini coba Kang? Nah ini sebenarnya kebijakan ini menarik. Nah, ini kita ngobrolin masalah kebijakan ini agak apa ya? Karena akhir-akhir ini banyak digemborkan masalah tilang sistem poin. Jadi kita akan nanti lihat juga literaturnya dari beberapa Benar. media ya. Ini nggak enak dulu ya. Ah, apa? Orang lagi ngopi kan ya, santai aja. Jangan, nggak usah. Kita taruh dulu di sini. Jadi ini tilang sistem poin yang akan berlaku dengan mekanismenya ini ada kalau kata saya dalam waktu dekat ini kalau memang benar-benar diterapin pengendara motor khususnya nih ya akan segera kehilangan SIM. Tapi nggak juga sih, karena gini. Di Indonesia ini kan memang semrawut dalam berkendara. Jadi otomatis penerapan ini ada baiknya. Cuman pengurangan poinnya terlalu tinggi. Pengurangan poin. Nah, oke. Pengurangan poin. Kita bicarain dulu masalah pengurangan poin. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton, ini sistemnya apa atau belum baca artikelnya atau belum tahu, kita lihat nih salah satunya di apa di Detik News ya Kang ya. Ya. Di sini artikelnya tilang sistem poin akan berlaku tahun ini begini mekanismenya. Jadi kalau di sini nanti Korlantas Pol Irjen Aan Suhanan menyebut setiap pemegang SIM mempunyai 12 poin dalam setahun. Dalam setahun berarti kalau misalnya setahun nggak dapat, tahun depan dapat 12 lagi 24 kali ya? Enggak. Oh per tahunnya kali ya? Per tahunnya. Per poin ini akan berkurang jika pengendara melanggar lalu lintas, bla 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 lah ya. Nah, terus mana ini? Ketentuan. Nah, poin-poin pelanggaran ada yang dikenakan 1 poin, 3 poin, dan 5 poin. Nanti kriterianya adalah yang 1 poin, yang 3 poin, 5 poin, dan lain sebagainya lah ya. Tapi ujung-ujungnya ini adalah bahwa kalau misalnya apabila sudah terkumpul 12 poin maka akan dikenai 1 penalti. Sanksi dari penalti 1 ini akan dikenai penahanan SIM atau pencabutan SIM sementara sebelum putusan pengadilan. Artinya pemilik SIM hanya melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila ingin mendapatkan SIM kembali. Oh harus sekolah lagi. Enggak, jadi gini. Dan itu sementara waktu jika sudah terkumpul 18 poin maka akan dikenakan penalti 2 yang berarti SIM-nya akan dicabut dan nggak bisa diperpanjang. Nah itu intinya yang mau kita bicarakan itulah ya. Nah gimana nih Kang? Nah tadi saya sedikit baca mengenai pelanggaran poin. Poin 1 itu pelanggaran rendah. Yang poin yang dikurangin 1 poin ini ya? 1 poin. Poin 3 menengah, poin 5 ada pelanggaran yang berat. 3 poin sedang, berat itu adalah 5 poin. Nah, tapi di situ juga ada. Nah, ini yang belum jelas juga. Ada juga yang langsung pemotongan poin 12 poin. Oh ya ini ada nih. Ada. Kayak ini pasal 310 ayat 3 karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga korban luka berat. Ya. Menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga korban luka berat. Sama ya. Sama meninggal dunia. Ini 12 poin. 12 poin langsung habis. Enggak, ditahan sementara kalau 12. Ya kan poinnya 12. Enggak. 18. Enggak, 12. 18. Jadi 1 tahun itu kalau di sini ini kan apa? 12 poin. Setiap program 12. 12 ya? 12. Jadi kalau tabrak berat langsung habis poinnya. Nah, tapi kan gimana keputusan? Jadi misalnya gini, kalau misalnya kecelakaan terus ada yang meninggal tapi kesalahannya ternyata bukan dari kita tapi memang misalnya motor sama motor nih, yang motor yang meninggal dunia ini adalah memang jelas-jelas melanggar aturan lalu lintas, akhirnya kita yang celaka tapi dia yang meninggal, bukan berarti jadi salah kita dong. Nah, itu di situ tidak dijelaskan. Ya, kan gimana putusan pengadilan? Berarti kan harus naik pengadilan dulu kali. Bener nggak? Ya, jadi selama pengadilan berarti otomatis orang tersebut tidak bisa berkendara. Ya, kali. Ya. Kali, nggak tahu. Ya, nah itu dia. Ini juga sebenarnya poin-poin ini maksudnya begini, memberatkan pengemudi juga iya, tapi juga meringankan pemerintah juga iya. Dalam arti ini berarti polisi, biar pengendara lebih berhati-hati. Nah, yang jadi konteksnya sebenarnya bukan dari apa yang namanya poin. Lalu? Bikin SIM-nya.
Sekarang kan bikin SIM mudah. Oke. Terus? Nah, kalau mau diterapkan ini, bikin SIM-nya itu harus bener dulu. Iya dong. Emang nggak benernya gimana selama ini bikin SIM memang? Emang kamu nggak tahu. Bukan. Soalnya jujur aja saya dulu bikin SIM itu dari dulu mau mobil mau motor itu sesuai SOP yang saya bikin. Nah, mungkin dari 100 yang OP 10 mungkin ya. Ya. 90 tit gitu. Oh, jalur cepat. Nah, ini mungkin yang harus diperbaiki. Jadi jangan dulu ke poin. Karena ya mohon maaf di jalan emak-emak, anak-anak baru punya KTP langsung punya SIM tanpa dia tahu cara menerai yang baik seperti apa. Itu kan. Nah, poin ini ya mohon maaf saya belum pernah hidup di luar negeri. Tapi kan poin ini diterapkan kalau memang si pengendara itu udah benar-benar memahami. Ya, soalnya gini Gitu. saya ini sebuah pertanyaan aja bagi saya. Buat yang nonton atau siapa tahu punya jawabannya gitu ya. Di saat kita bikin SIM, salah satu ujiannya itu adalah salah satunya adalah siapa yang berhak duluan. Kalau misalnya kita di perempatan, di pertigaan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat di jalanan, di jalan raya, materi waktu kita lagi ujian SIM itu nggak ada yang rap di otaknya. Pengennya cepet-cepet semua. Simple. Pernah ada viral di suatu sosial media. Waktu kita bikin SIM, bikin alur susah banget. Terus di luar negeri begitu mudah. Kenyataannya kan gagal semua yang ada di Indonesia. Tapi SIM-nya tetap dapat. Ya, Sempat viral kan waktu zigzag segala macam. Nggak usah yang sekarang ini kan lintasan untuk ujian praktek itu kan bisa dikatakan mungkin lebih sulit dibandingkan dulu karena nanti ada trayeknya harus balik arah, harus berhenti, lihat lampu kiri kanan, lihat lampu merah udah hijau baru maju. Kalau dulu kan hanya cuman kita zigzag aja. Yeah. Nah, kalau kita dari dulu harus lulus SIM itu bisa lewat zigzag lewat kon, bukan mendiskreditkan orang-orang ya, tapi berarti skill dalam berkendaranya itu nggak rendah. Tapi kan banyak yang gagal. Iya, tapi gagal, tapi kan ujung-ujung di jalan raya banyak. Ujung-ujungnya dapat SIM. Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Ya, dapat SIM kan? Nggak tahu. ya itu ke situ lah ya. Karena ya. kasus-kasus ini berhubungannya dengan sistem tilang ini dan sistem tilang ini nggak tahu akan ditegakkannya seperti apa. Karena kalau ditegakkan salah satunya di sini kan pelanggaran marka jalan raya juga ada kali ya. Kayak misalnya ini poin pelanggaran lalu lintas, kayak mengganggu fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan. Kalau ini kan berarti kan melanggar marka ya. Melanggar marka itu sudah menjadi kebudayaan di Indonesia. Sepakat? Itu sepakat. Itu satu poin ya. Apalagi di pagi hari. Itu satu poin ya. Berarti kalau 12 poin dan setiap hari, kayak kalau misalnya saya ke studio tiap hari ini, itu di wilayah-wilayah tertentu itu yang jalurnya memang ada saatnya dibikin counterflow sama pihak polisian, tapi di jam-jam tertentu di saat nggak dibikin counterflow, mereka tuh nggak makan jalan itu. Berarti kan udah melanggar marka jalan raya. Anggaplah dalam waktu 1 jam itu misalnya bilang ada 5.000 motor. Berarti 5.000 motor itu setiap harinya dapat -1. Berarti nggak nyampe 2 minggu mereka sih dicabut. Penegakannya gimana ini? Dan itu juga sebenarnya mohon maaf kalau kita ngomongin itu dan petugas juga tidak setiap jam ada di situ. Tapi kan Ya sekarang kalau ketahuan, kalau nggak kalau ketahuan. ketahuan. Tapi sekarang kan di Jakarta di mana itu sistem tilang elektronik sudah mulai ditegakkan. Di mana dari foto udah dapat langsung pelanggaran dikirim surat tilang ke rumah. Gitu kan? Ya. Nah, kalau memang ditegakkannya dengan seperti itu, makanya di awal saya bilang sebentar lagi akan semuanya kehilangan SIM. Nggak nyampe 2 minggu, setiap hari sekali aja ketahuan melanggar marka. Itu dalam waktu 2 minggu udah hilang SIM-nya. Ini larinya jadi kemana-mana. Akhirnya si pengendara ditarik untuk jadi ke mobil umum. Mobil umum, tapi fasilitas mobil umumnya atau kendaraan transportasi umumnya mana? Nah itu makanya balik lagi poin ini mau diterapkan dasarnya dulu.
dasarnya di kita jauh. Dari mulai bikin SIM dengan sangat mudah udah jadi. Terus apakah nanti setelah habis itu bisa SIM diperpanjang atau SIM-nya tidak bisa atau harus bikin baru lagi dan lain sebagainya. Ini juga pembahasan yang menurut saya masih sampai sekarang nggak jelas. Contoh misalkan hari ini saya lupa nih SIM habis. Besok baru saya perpanjang. Ternyata sudah tidak bisa perpanjang. Harus bikin SIM baru. Ya, itu peraturan yang beberapa tahun yang lalu ditegakin tuh. Nah, ini juga menurut saya rancu. Kenapa? Karena kalau bikin baru seolah-olah kan saya ini belum pernah bisa berkendara. Berkendara baru, daftar baru lagi. Ya ini juga rancu. Ya, kalau dibilang rancu ya maksudnya ya nggak tahu lah ya. Ini aturan dibuat itu apakah memang benar-benar akan ditegakkan atau seperti kayak misalnya waktu itu SIM C1, C2 sama C biasa itu kan ditegakkannya dalam waktu yang cukup panjang ya, nggak hari ini aturannya terbitkan langsung ditegakkan. Tapi mungkin juga ini salah satu cara untuk mengajak para pengendara untuk lebih tertib berlalu lintas. Mungkin ya. Mungkin. Tapi ya saya juga salah satu korban isu dulu. Korban isu? Ya. Ini ada isu? Tisu. Dulu sempat ada isu tahun 2000 bahwa kalau mengendara mobil dengan cc di atas 2000 itu harus B1. Dulu pernah ada. Mungkin teman-teman tahu lah. Kalau yang seusia saya di tahun 2000. Oh, kamu udah tua ya? Dia udah tua. Bukan tua, lebih ke dewasa. Jadi tahun 2000 itu kan, isunya luar biasa. Tahun milenium lah, waktu itu ya, kalau nggak salah. Saya salah satu yang jujur kalau untuk itu saya penakut. Jadi artinya saya malas ditilang lah. Saya bikin B1. Sampai sekarang B1 saya nggak saya buang. Saya sekarang balik lagi ke SIM A. Mau lihat? Nggak usah. Nanti kesana sombong. Enggak, tapi saya SIM A sama B1 saya sampai sekarang saya pegang. Nah, saya bikinlah B1 ceritanya karena waktu itu saya punya kendaraan cc-nya di atas 2000. Nggak kepake. Tapi bukan ini balik ke SIM roda 4 lah ya. Ya. Kan untuk B1, B2 kayak gitu. Ya. Itu kan berdasarkan total berat kendaraan beserta muatan kalau nggak salah, bukan cc kan? Dulu iya, makanya isu itu kan mencuat dari tahun 2000. Katanya cc di atas 2000 harus B1. Contoh lah, kalau sekarang tarik lagi ke sekarang. SIM C, C1, C2 yang cc di atas 250 harus pakai C1. Ternyata sampai sekarang juga masih pada pakai SIM C. Tapi udah mulai jalan C1 kalau nggak salah. Ya, maksudnya udah mulai pembuatannya udah bisa. Udah bisa, tapi nggak spesifik gitu. Tetap aja kalau tilang kita misalkan pakai motor 40 cc, pakai SIM C masih nggak ditilang. Ntar ngomong-ngomong ini agak rancu masalah ngomongin SIM kategori SIM ya, ini agak kesana kemari lah. X-Max saya itu, X-Max saja. X-Max itu dari pabrikannya itu nggak nyampe 250 cc. Betul. Ya, nggak nyampe. Cuman di STNK motor saya yang 2017 itu 249 cc. Berarti nggak perlu SIM C1 dong gitu. Cuman ada beberapa STNK teman-teman yang lain yang 250. Samsat kenapa geser jadi 250 sedangkan motornya itu nyatanya dari dealernya nggak nyampe 250. Ya itu mah melewat, jadi di mana ngomongin masalah kategori lah ya. Jadi yang kayak gitu masih rancu, masih harus ditegakkan, apakah itu masih debatable atau enggak, atau seperti halnya kayak misalnya kita ngomongin masalah poin SIM ini, apakah antara akan mempengaruhi terhadap ketertiban lalu lintas intinya sih. Iya, makanya balik lagi ke poin-poin yang SIM tadi. Intinya kalau mau dijalankan dari dasar dulu. Maksudnya dari pembikinan SIM, dari perpanjangan harus misalkan kasih spare waktu kalau misalkan ketelatan karena dia udah lihat dulu lah, dia udah berapa tahun kan database ada di mereka.
di kepolisian. Oh, ini SIM ini orang ini udah 4 kali perpanjang, pas kelima kali lupa. Nggak fair dong, harus balik lagi ke nol bikin ya. nol. Maksudnya dasar-dasar itu dulu deh, bikin SIM-nya yang benar. Otomatis kalau yang nggak paham, belum bisa banget naik motor, naik mobil, ya jangan dikasih dulu. Nah, otomatis lari ke apa namanya, ke sistem tilang ini itu bakal lebih rapi. Contoh misalkan, mohon maaf, saya paling orang yang nggak setuju bilang yang kencang itu yang bakal celaka. Oh iya, oke. Ya, saya sih paling nggak setuju karena tidak selalu yang kencang itu yang celaka, yang pelan juga bisa aja celaka. Betul. Karena ya gimana skillnya kan. Nah, otomatis skillnya dulu diasah, skillnya udah benar-benar bisa, baru dapat SIM. Ya anak-anak sekarang sebentar udah bisa SIM. Emak-emak yang send kiri belok kanan dan lain sebagainya juga dapat SIM. Ya itu juga harus dipikirkan. Maksudnya jangan lari ke sini dulu deh gitu maksudnya. Karena kalau lari ke sini ya benar tadi kata Kang Anto, seminggu udah. 2 minggu lah. 2 minggu lah udah nggak punya SIM. Udah habis yang pengendara motor Akhirnya, khususnya lah ya. akhirnya ya udah pakai motor tanpa SIM, balik lagi. Ya. Sama aja, jadi nggak warga 62 ini kan pemberani. Ya tapi ini di sisi positifnya ya. Karena sama-sama kita di jalan raya, kita sama-sama pengguna, sama-sama memiliki kebutuhan, sama-sama harus mencapai tujuan yang kita kejar. Jadi bisa dibilang serba salah. Serba salahnya apa? Ini orang-orang yang misalnya mau nggak mau karena lalu lintas sangat padat akhirnya melanggar marka atau ngambil jalan orang, ini kan pelanggaran juga kan ya. Tapi mereka itu terpaksa untuk melakukan itu. Karena fasilitas jalan rayanya tidak mencukupi. Betul. Itu satu. Tapi di sisi lain, saya nggak tahu ya, kalau saya pribadi, nggak tahu mungkin terbentuk dari kecil ya, kalau misalnya ada sebuah aturan dan dilanggar, itu memiliki rasa dosa, rasa takut. Benar nggak sih? Benar. Ya kan? Jadi sama kayak misalnya di agama, kata agama nggak boleh melakukan dosa. Dosanya banyak lah ya. Di lalu lintas juga ada dosa. Dosa itu adalah marka-marka ini, aturan yang udah dibikin. Kalau di agama itu orang-orang, aduh takut dosa. Tapi kalau di lalu lintas kok nggak ada takut dosa ya? Takut ditilang. Iya, takut ditilang itu kan takut dosa gitu kan. Ya, Kenapa ya, itu ya. nggak ada? Soalnya kalau rasa takut atau rasa takut berdosa itu timbul, kemungkinan orang untuk melanggar ataupun akhirnya kena poin ini pasti hilang. Kenapa nggak? Maksudnya ya itulah yang harus timbul di dalam diri kita. Apakah perlu ada narasumber dari pihak kepolisian gitu? Ya kalau memang perlu nanti kapan-kapan mungkin kita inilah. Tapi kan ini kita belum tahu nih ya arahannya kemana. Apakah benar ini? Kalau di atas ini kan bahwa ini Januari sudah berlaku terbit traffic recordnya. Artinya sesuai dengan regulasi yang ada dengan perpol yang ada diberlakukan merit point system. Nantinya para pelanggar lalu lintas ini akan dikurangi poinnya kataan di NTMC Korlantas Polri Pancoran Jakarta Selatan Kamis tanggal 2 Januari 2025. Berarti hari ini pun sudah berlaku. Nah, apakah ini berlakunya akan lebih besar lebih ketat penegakannya di kota-kota besar, di mana kota-kota besar itu udah ada sistem tilang elektronik, terus dari CCTV-nya juga udah bisa dipantau. Beda dengan di kota-kota kecil yang mungkin infrastruktur untuk tilang elektronik dan lain sebagainya itu belum ada. Mungkin ya. Nggak tahu. Tapi kalau misalnya itu terjadi, harusnya dalam waktu 1 bulan ke depan ini banyak yang akan teriak bahwa SIM mereka dicabut, kalau kata saya. Nah, iya kemungkinan besar kota besar sih bakal cepat habis SIM-nya. Nah kalau sekarang gini, SIM habis, harus perpanjang. Perpanjang lagi, SIM habis lagi, perpanjang lagi, SIM habis lagi. Ini kan bukan SIM habis, poin mereka habis. Nah setelah mereka poin habis itu kan dicabut. Iya. Dicabut sementara kalau bila poin mencapai batas tertentu maka akan diberikan sanksi. Apabila 12 poin, 12 poin itu dicabut sementara. Nah, dari situ mereka ke pengadilan segala rupa, akhirnya udah gitu di sini harus sekolah dulu, harus apa, dari situ mereka baru bisa lagi lanjut. Tapi dari 12 itu kalau dilanjutin kena 18 poin,
maka dicabut. Selamanya. Iya, atau jadi apa? Maka pemilik SIM tidak dapat melakukan perpanjangan SIM atau penggantian SIM. Ya. Pencabutan SIM dapat dilakukan apabila dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berarti ini harus melalui proses pengadilan. Pengadilan. Ya, jadi ke politik ya. Soalnya kalau urusan pengadilan ya yang gak usah dibahas deh. Jadi intinya begini. Sekarang begini. Anggap bisa diperpanjang. Anggap bisa perpanjang. Berarti masyarakat mengeluarkan uang lagi. Bukan. Ini kan bukan diperpanjang tuh maksudnya di sini tidak ada keterangan bahwa mereka itu kalau udah dicabut lagi mereka bisa mendapatkan SIM lagi. Nggak ada loh. Itu yang 18 poin. Iya, yang 12 poin ini kan berarti setelah ada putusan pengadilan nanti ada sanksi-sanksinya kayak bayar denda mungkin, terus mungkin di sini harus melaksanakan pendidikan di sini kan nih. Artinya pemilik SIM harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila ingin mendapatkan SIM kembali di 12 poin. Ya. Nah, kalau 18 poin itu tidak bisa perpanjang atau tidak bisa penggantian SIM. Tapi tidak dinyatakan bahwa mereka tidak bisa bikin SIM baru. Tapi mungkin artinya kan ini SIM kan terhubung dengan NIK kali ya. Ya. Jadi mungkin NIK ini udah nggak bisa Terus bikin tadi SIM. juga saya baca sedikit bahwa kalau setelah lewat dari 12 poin, 18 poin, itu terintegrasi ke SKCK. Kalau SKCK kalau nggak salah kelakuan baik ya. Surat keterangan Iya. Surat keterangan cek kepolisian. Cek kepolisian. Coba Nah, diterjemahkan itu bahasa Sunda bagian bahasa Sunda. jadi otomatis banyak yang merasa keberatan kalau menurut saya sih. Ya orang sih belum mulai teriak-teriak sih ya. Belum terlalu rame tapi meskipun secara artikelnya udah mulai banyak gitu ya yang merupakan sosialisasi. Cuman kalau saya lihat ini kenapa sosialisasi ini tuh tidak dilakukan sebelum diberlakukan sistem ini? Kan tahun lalu di 2024 kemarin nggak ada woro-woronya bahwa akan diterapkan ini. Ini langsung diketok harus dilaksanakan gitu. Jadi nggak apa ya. Jadi siap-siap lah gitu, nggak ada persiapan sama sekali. Bagus, enggak sebenarnya bagus. Kalau saya baca tadi sepintas, saya baca di Kompas itu bagus. Biar pengendara itu lebih safety, kecelakaan tidak ya minimalisir. Gitu. Itu bagus semuanya. Semuanya ini tujuannya bagus. Tapi gitu. Ada tapinya. Tapinya ya awalnya karena buat SIM itu tidak sulit, ya pasti pelanggar banyak. Itu. Kalau kita bicara sedikit di luar negeri sana, jalan kosong, lampu merah, diem aja semua nggak berani. Betul. Itu karena ya memang dari awalnya udah pendidikannya bagus. Gitu. Nah ini di sini nih yang di Kompas artinya ya. Apa upaya lain Korlantas Polri untuk meningkatkan keamanan lalu lintas? Selain sistem poin, Korlantas Polri juga mengawasi ketertiban berkendara melalui tilang elektronik atau ETLE ya, Electronic Traffic Law Enforcement. Ini jadi kayaknya kalau mereka mantau ini seperti yang tadi. Ini kalau kita kutip dari salah satu artikel di Kompas bahwa mungkin sistem poin ini bukan hanya untuk mengupayakan keamanan berlalu lintas, tapi sistem tilang yang akan berlaku melalui ETLE. Nah, ETLE juga tidak di semua kota. Iya, berarti kota-kota besar yang sudah infrastrukturnya siap ya. Hati-hatilah mungkin bagi pengendara sekarang. Nah, bukan berarti nyari tahu daerah mana aja yang ada ETLE-nya, yang nggak ada bebas gitu kan, nggak tahu juga nih. Nah. Tapi enggak, ETLE itu kan infrastruktur tuh. Ada juga sekarang kendaraan-kendaraan polisi yang dimana diem di pinggir jalan, ada mereka merekam dan dari situ mereka melakukan tindakan atau penilangan secara langsung. Jadi hati-hati meskipun infrastrukturnya nggak ada, siapa tuh ada mobil yang di situ yang lagi merekam. Nah, kita sekarang sedikit geser lagi nih. Kita kan teman-teman banyak nih anak-anak motor ya. Nah, balik lagi masalah ketangkasan dalam berkendara. Kalau menurut saya, kalau ini mau diterapkan, kan sekarang bisa dibilang Indonesia itu komunitasnya banyak sekali.
Indonesia itu senang, warganya senang berkomunitas. Sedikit sekali lah ibu imam aja punya komunitas sekarang. Oh ya? Iya, oh ada komunitas Geboy. Wah, mana mah? Ya, oke. Oke, Terus, oke. terus. Maksudnya, ini kan udah terlanjur bikin SIM mudah dan lain sebagainya. Ini harusnya sosialisasikan dulu. Masuklah teman-teman dari kepolisian masuk ke komunitas ini, supaya mereka tidak kaget. Untuk bahwa berkendara dengan baik seperti apa. Kasih misalkan kumpulin nih teman-teman motor A, motor B, kumpulin. Yuk di pendidikan dulu, jangan setelah habis baru pendidikan. Setelah habis poin 12, tadi kan ada poin di situ pendidikan. Baru mendapat lagi perpanjangan. Ya, terus Ya. tapi tetap masih punya 12 poin nih mereka. Ya, tapi kan tetap dia udah 12 poinnya udah hilang. Ya, sisa 6. Ya, sisa 6. Nah, alangkah lebih bijaknya pendidikan dulu. Kasih pendidikan dulu ke teman-teman karena ya mohon maaf banyak sekali juga yang belum tahu, oh kalau gini salah, kalau gini salah, kalau gitu salah. Ya. Masuk dulu ke komunitas-komunitas ya harus peran aktif dari kepolisian. Nah, Masuk dulu. Ini kita di sini duduk berdua sebagai sama-sama pengguna motor, pehobi motor ya. Ada kemungkinan juga di mana yang kita bahas di sini di luar konteks keahlian atau pengetahuan kita. Cuman kalau misalnya sekiranya ada salah kata atau apa karena ini kita kira-kira dan berdasarkan artikel yang kita baca, siapa tahu ada yang lagi nonton dan memiliki mengetahui lebih dalam ya. Yeah. Tolong di kolom komentar dikasih tahu. Yeah, Jadi betul. biar bukan hanya kita di sini bukan mengada-ngada, berimajinasi bahwa kita akan kehilangan SIM dan lain sebagainya, tapi sebenarnya penegakan ini seperti apa? Tolong kasih tahu di bawah, siapa tahu ada bapak polisi yang lebih paham ya. Betul. Nah, ini juga bisa bekerja sama yang tadi saya cerita ya. Intinya saya pribadi sih kalau tiba-tiba dijalankan saya kurang setuju. Ya, tapi kan udah dijalanin ini. Iya, saya kurang setuju. Wajar ya kita bicara gitu ya. Wajar, maksudnya kepolisian bisa yang tadi bilang bisa ke komunitas atau kepolisian juga bisa ke ATPM. Oke. ATPM bikin komunitas, kan sekarang juga ATPM banyak bikin komunitasnya NMAX, Aerox, PCX dan lain ADV, sebagainya gitu ya, lah. banyak ya? Banyak masuk ke situ untuk pendidikan. Intinya kita nggak kaget gitu, nggak kaget bahwa jangan sampai ya baru 2 minggu, baru sebulan, baru bikin SIM, udah habis lagi. Nanti nanti yang ada di benak masyarakat ya mohon maaf ekonomi kita lagi sulit. Aduh saya harus bikin SIM lagi, meskipun itu belum tentu ya kita hanya berandai-andai gitu. Ini tapi bayangin lah ya sama teman-teman nih, bayangin lah ya kalau ini misalnya berlaku gitu ya, terus di ruas-ruas jalan tertentu itu pasti selalu melanggar orang-orang gitu ya, saking padatnya lalu lintas gitu kan ya. Bayangkan misalnya ini udah berlaku dan let's say di bulan Februari depan ini sudah setelah 1 bulan, ini mereka udah habis poinnya kan ya, karena udah poinnya habis, SIM-nya mereka nggak ada, tapi orang-orang tetap memerlukan motor untuk kesana kemari untuk aktivitas kerja, ya. untuk aktivitas, dan akhirnya orang akan memaksakan untuk naik motor tanpa SIM. Iya. Kalau yang nggak punya SIM biasanya pas ditilang itu pasti motornya diangkut dong, kalau nggak ada yang ngambil. Enggak, kalau tidak ada SIM nggak punya SIM dia kan SIM ada. belum diangkut. Yang diangkut apa? Kalau tidak ada SIM dan STNK. Nah, tapi kan kalau misalnya ini orang tidak SIM-nya sedang dicabut sementara nih karena 12 poin. Karena udah 12 hari berturut-turut mereka ditilang atau bahkan udah lebih. Misalnya sebulan 20 hari berturut-turut ditilang 20 poin. Berarti kan mereka SIM-nya udah dicabut. Karena mereka tidak memiliki surat izin mengemudi, berarti mereka tidak boleh mengemudi motornya. Sedangkan misalnya lagi di jaring nih, misalnya pagi hari nih kan lagi pas lagi rame-ramenya berangkat ke kantor, berhentilah polisi kan, karena mereka tidak punya, berarti nggak boleh naik motornya. Berarti motornya otomatis dititipkan lah, misalnya di polsek terdekat, gitu kan ya. Bayangin itu polsek penuhnya kayak apa? Jadi ya intinya pokoknya kalau ngebahas ini, saya pribadi sih nggak cocok lah intinya.
nggak setuju lah. Gitu. Terus Nggak setuju tuh maksudnya jangan bikin poin sama sekali kayak begini atau jangan dulu? jangan dulu lah. Oke, jangan dulu. Jangan dulu kalau saya Sosialisasi pribadi. dulu baru ya. Iya. Nih kita nih dari Kepolisian Republik Indonesia mau bikin aturan ABC, set. Nah, selesaikan jangan di media dulu. Coba ngobrol sama TPM-nya, bisa nggak untuk masif ke bawah? Udah mereka oke, semua TPM udah ke main dealer atau ke dealer-dealernya, bikin di sosial media seperti detik.com dan sebagainya. Terus kapan ada agenda pendidikan, jadi udah disiapin semuanya. Jadi nggak bola liar kayak gini kan, aduh gimana nih gitu. Jadi akhirnya bakal jadi barrier untuk jadi pemerhati. Misalkan nanti ada debat ini, debat itu, debat ini, debat itu kan jadi debat kusir. Tapi bagus juga. Kalau nggak kita nggak bikin video ini. Ya. Betul. Itu enaknya kayak gitu kalau pengen kita ya. Gitu. Terus ya kadang-kadang juga dari infrastrukturnya jalan juga kan untuk mengakibatkan orang melanggar itu bukan karena dia pengen melanggar, karena jalannya gak baik dan lain sebagainya gitu. Sedikit saya kemarin nonton juga bukan politik nih, saya juga baru ternyata hasil pajak kendaraan itu Jawa Barat tuh gede banget. 8 triliun. Ya. Kemana itu uangnya? Jalannya jelek. Itu topik yang lain lah. Gitu, 8 triliun ya. 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 Tapi bukan yang 300 triliun ya. Nah, bukan. 6 tahun setengah. Wah, ini jadi kalau ngidul ini sebenarnya kita ini kalau mau ngobrol ini mungkin menjadi salah satu seri di channel saya di mana saya sama Kang Maman atau sama teman-teman yang lain duduk manis bersama di sini membahas topik-topik yang sekiranya perlu dibahas lah di dunia otomotif roda 2 sementara waktu. Nah, kalau misalnya sekiranya teman-teman tertarik dengan konten-konten seperti ini, tolong kasih tahu di kolom komentar di bawah. Selain dari itu juga bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe biar konten-konten seperti ini bisa makin kita perbanyak. Terus di-share juga ke teman-teman karena kalau memang konten seperti ini bagus dan banyak disukai, kita akan mungkin tiap hari kali ya ke depannya. Boleh nggak, Kanto, kalau teman-teman saya mau join dong ikut ngobrol. Boleh banget. Biar rame ya. Betul. Jadi siapa tahu nanti yang di kolom komentar juga merasa terus saya ada topik yang bagus nih atau nanti ada teman-teman boleh yang nggak lain. saya ikut? Oh, gitu. boleh banget. Gitu. Nanti jadi bahkan bukan hanya kita berdua, tapi mungkin ada teman-teman yang lain. Jadi kita sharing masalah informasi terkini dan mungkin pengalaman-pengalaman kita di roda 2 mungkin ya. Betul. Ke depannya. Betul. Ini baru episode pertama. Jadi nama acaranya adalah apaan nih gitu kan. Kenapa kita sebut seri Bukan apaan tuh? Oh, bukan. Gitu kan. Boleh apaan tuh, tapi apaan nih? Nggak apaan itu maksudnya ada apa ini gitu kan. Jadi apapun yang berhubungan dengan ya, roda 2 sementara waktu karena channel saya roda 2 mungkin akan kita bahas lebih sering. Oke, mungkin sampai sini dulu karena lihat durasinya udah cukup panjang. Nanti kita pikirin soalnya konten-konten yang lain yang menarik masih lebih banyak nih. Oh iya. Oke, sampai sini dulu kalau gitu. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Apaan nih? Apaan nih? Emang